Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama tuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, sobat ibu sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali membahas suatu kajian ya, tentang sejarah para nabi dan rasul. Insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang satu kisah ya, seorang nabi ya, yang mana ini merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Sulaiman. Bagaimana kelengkapan kisahnya? Maka mari kita saksikan bersama di channel Ibnu Sabirin, channel yang membahas tentang sejarah dan kebudayaan. Sobat Ibnu Sabirin sekalian, kisah Nabi Sulaiman ini sangat banyak yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat dan surat yang mengkisahkan ya, sejarah Nabi Sulaiman ya. Di antaranya Nabi Sulaiman yang merupakan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di muka bumi, yang mana pasukannya dan tentaranya ya, para prajuritnya ini terdiri dari berbagai jenis makhluk ya. Di antaranya ada dari jin, manusia, dan burung-burung ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya dalam surat An-Naml ya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Ya, ketika ya Nabi Sulaiman ya mengumpulkan ya pasukannya ini yang berasal dari golongan jin, kemudian manusia, burung-burung ya, maka mereka berbaris tertib ya di hadapannya. Ya, ini menceritakan bahwasanya pasukan Nabi Sulaiman ini begitu disiplin ya dan tertib. Kemudian Nabi Sulaiman ini ketika mengumpulkan pasukannya ini ya, beliau sangat tegas dan sangat disiplin ya dalam mendisiplinkan pasukannya. Dan sifat disiplinnya ini itu sudah ada dan mewarisi dari sifat orang tuanya, yaitu Daud alaihissalam ya. Jadi sehingga beliau ini memiliki jiwa leadership ya dari kecil ya. Bahkan dari umur 13 tahun dia sudah menguasai, yaitu bagaimana skill-skill dalam memerintah suatu kerajaan. Di Daud alaihissalam ya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala mantiqat thair ya, yaitu cara berkomunikasi dengan hewan ya, dengan burung ya. Maka anaknya pun mewarisi tersebut, itu Nabi Sulaiman ya, sehingga pasukannya tak heran terdiri dari burung-burung juga ya. Nah, maka selain daripada bisa memahami bahasa burung, Nabi Sulaiman juga mampu ya memahami bahasa semut ya. Subhanallah. Ini dari mana rujukannya? Yaitu dari surat ya An-Naml juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ya, ketika ya Nabi Sulaiman mengadakan suatu ekspansi dengan para pasukannya, yaitu burung-burung, kemudian juga jin dan manusia, semua pasukannya berjalan ya bersama Nabi Sulaiman, dan mereka melewati satu lubang ya, yang mana semut-semut itu sedang antri berbaris untuk masuk ke dalam lubang tersebut ya. Kemudian semut-semut itu panik ya, mereka panik ya, dan pemimpinnya mengatakan bahwasanya ya, wahai pasukanku ya, segera masuk ke dalam lubang ini, tentara Sulaiman ini akan datang ya, melewati kita, jangan sampai kita terinjak ya. Ayuhan namlu dukhulu masakinakum ya. Nah, itu kata raja semutnya ini, wahai ya pasukanku ya, udkhulu ya, masuklah masakinakum, ke tempat kalian ya, ke lubang ini segera ya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Sulaiman tidak akan memperdulikan kalian ya, dan tentaranya juga tidak akan memperdulikan kalian, maka segera ya. Mereka tidak bisa memahami bahasa kita yang sedang terburu-buru dan sedang berada pada situasi genting ya, maka cepat ya, daripada nanti terinjak oleh Sulaiman ini ya. Mereka menyangkanya seperti itu. Ternyata ya, sobat Ibnu Sabirin, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, Nabi Sulaiman ini mendengar titah ya, mendengar titah dari raja semut tersebut ya kepada pasukannya. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum ya. Dianggapnya bahwasanya aku tidak mengerti bahasa kalian gitu ya. Ternyata Nabi Sulaiman mengerti dan akhirnya tersenyum ya dengan mendengar kata tersebut ya. Kemudian berkata kepada pasukannya ya untuk berhenti sejenak ya, karena ada pasukan semut yang ingin masuk ke dalam lubang itu. Jangan sampai kita menginjaknya, melukainya ya, atau bahkan membunuhnya ya. Kemudian
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum ya dari perkataan yang diutarakan Raja Semut tadi, waqala rabbi auzi'ni, dan berkata ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-hamba yang bersyukur ya terhadap nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada ayahku dan aku ya. Para ulama menjelaskan tentang nikmat. Apa yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu nikmat memahami bahasa hewan ya, al-fahm al-lughatul al-hayawaniyah ya, sehingga mampu untuk mengetahui ya kondisi atau perasaan hewan tersebut ya. Dalam ayat yang lain diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman termasuk pemimpin yang cerdas dan tegas ya, cerdas, cermat dan tegas ya. Hal ini bagaimana tercantum dalam Al-Quran, wa tafaqqadat tayr faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Ketika ya Nabi Sulaiman ya sebelum melakukan suatu perjalanan beliau mengecek ya kelengkapan dan kesiapan pasukannya yang terdiri dari burung tadi, kemudian jin dan manusia. Nah, kemudian Nabi Sulaiman menemukan bahwasanya ada beberapa pasukannya yang tidak ikut hadir. Itu diantaranya burung hudhud ya. Burung hudhud ini termasuk jenis burung pelatuk ya. Kalau sekarang ya burung hudhud yang termasuk dalam tentaranya Nabi Sulaiman. Kemudian ketika Nabi Sulaiman ya watafaqqada ya mengecek ya kesiapan at-tayr ya pasukan dari kalangan burung-burung, faqala ma liya la aral hudhud. Aku tidak menemukan ya, aku tidak melihat ya kehadiran hudhud ya dalam kesempatan kali ini. Am kana minal ghaibin. Law 'adzibannahu 'adaban syadida. Ya, sesungguhnya jikalau si hudhud ini tidak hadir juga ya, maka aku akan mengazabnya, akan menyiksanya adzaban syadida ya, dengan siksaan yang sangat keras. Au la adbahannahu ya, atau bahkan aku akan membunuhnya atau menyembelihnya. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau ya si hudhud ini datang ya, akan datang meskipun terlambat dengan memberikan alasan yang jelas ya. Maka ketika itu ketika pasukan Nabi Sulaiman ini akan berjalan ya mengekspansi ya kekuasaannya, maka ditemukanlah ya hudhud ini. Ternyata hudhud ini bukan tidak hadir ya, akan tapi sedang sama-sama mengecek juga ya, mengecek karena jangkauannya lebih luas ya. Si hudhud bisa terbang dengan kecepatan sekian kilometer ya dengan waktu yang singkat ya, sehingga akhirnya hudhud itu datang dan melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya inni wajadtu imro'atan, aku menemukan ya imro'atan ya, seorang perempuan ya, tamlikuhum yang memiliki kurang lebih 316 ya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya perempuan tersebut memiliki kekuasaan yang sangat agung dan memiliki 316 penasehat ya. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim, dan diberikan kepadanya segala sesuatu ya dari kekuasaan dunia ya, wa laha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang sangat agung. Hasan Al-Basri ya, seorang ulama ya, mufassir, mengatakan bahwasanya perempuan itu bernama Balqis bin Syarahil ya. Nah, perempuan ini yang tadi memiliki penasehat 316, yang dimana ya setiap 316 penasehat ini memiliki bawahan 1000 orang ya. Jadi 1000 orang dikalikan 316 kurang lebih jumlahnya secara matematikanya 316.000 ditambah 316 yang inti tadi ya. 316.316. Nah, ini kurang lebih ya. Artinya di sini bukan ingin menjelaskan secara nominal, akan tapi secara moralnya ya. Bahwasanya perempuan ini memiliki kekuasaan yang sangat agung, yang memiliki bodyguard yang sangat banyak ya, dan diberikan segala sesuatunya ya. Dan perempuan tersebut bernama siapa? Balqis bin Syarahil ya. Dan itu betul-betul disiplin ya dalam dalam segala sesuatu ya. Bahkan ketidakhadiran ya satu pasukannya ini sangat diperhitungkan ya. Betul-betul sangat diperhatikan sehingga mereka ya, para pasukan yang terdiri dari berbagai jenis makhluk itu segan ya terhadap kepemimpinan Nabi Sulaiman. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata hudhud ini ya, aku menemukan bahwasanya si perempuan tersebut ya amat sangat disayangkan ya beserta kaumnya yasjuduna lisyamsi min dunillah ya. Mereka beribadah, mereka mengagungkan ya sesembahan lain yaitu matahari ya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Sulaiman akhirnya
mengambil sikap ya untuk ya mengirim suatu utusan ya kepada mereka ya, untuk mengajak mereka masuk Islam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Balqis ya, bagaimana merespon surat dari Nabi Sulaiman ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Balqis, aku mendapatkan ya surat dari Sulaiman yang awalnya berbunyi ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Dan setelah itu ya, mereka berpikir ya, Balqis ini berpikir tidak pernah sebelumnya ada ya kekuasaan manapun yang menyatakan bahwasanya suratnya tersebut berasal dari entitas yang maha agung ya, Tuhan seluruh makhluk yang tidak berhak untuk disekutu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya surat itu dari raja fulan ya yang agung yang menguasai daerah ini gitu, tanpa disertai dengan bismillahirrahmanirrahim atau dan yang lain sebagainya ya. Nah, maka ini suatu surat yang sangat langka ya, yang sangat langka, yang baru pertama kali ditemukan oleh Balqis ya, mengagungkan entitas lain selain daripada dirinya ya, padahal dianya seorang raja juga, si Sulaiman ini seorang raja ya. Di Balqis ini meminta masukan dari para penasihatnya untuk bagaimana cara meresponnya ya. Apakah kita langsung memerangi kerajaannya, ataukah kita coba untuk mengirimkan utusan kembali kepada mereka dan mengajak mereka untuk bisa bergabung ya bersama si Balqis ini, kerajaannya ya. Diceritakan bahwasanya kerajaan Balqis ini berada di Saba ya. Saba ini merupakan satu wilayah yang sekarang terletak di kota Son'a ya, atau Yaman ya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah ya. Sesungguhnya kata Balqis ya, aku mengirimkan kembali ya satu utusanku dengan membawa hadiah ya, membawa hadiah yang ketika itu si Balqis ini ya merasa bahwasanya hadiah itu sangat berharga, sangat bernilai di sisi Sulaiman ya. Mereka menyangkanya seperti itu ya. Kemudian setelah hadiah itu dibawa kepada Nabi Sulaiman ya, apa yang terjadi? Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Qala ya, berkata Sulaiman, atumiddunani bimalin, apakah kalian ingin merayuku, apakah kalian ingin membujukku dengan satu hadiah ya, yang mana hadiah tersebut ya itu tidak bernilai sedikit pun ya dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadaku ya, daripada apa yang kalian berikan ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, akan tapi kalian itu menganggap hadiah kalian ini yang paling istimewa diberikan kepadaku. Ya, mereka menyangka bahwasanya hadiah ini paling istimewa, tapi ternyata ya hadiah ini tidak ada apa-apanya ya dibandingkan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini subhanallah ya. Akhirnya ya dengan dengan tegasnya ya, dengan lugasnya Nabi Sulaiman ini betul-betul menolak secara halus ya, dengan statement seperti itu ya, bahwasanya apakah kalian ini menganggap bahwasanya hadiah ini sangat berarti bagiku, padahal hadiah ini tidak ada belum seberapa dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ya, ingin menunjukkan kemampuannya dan kekuasaannya, bahwasanya kekuasaannya, kerajaannya ini lebih dahsyat dan lebih agung dibandingkan kerajaannya Balqis di Saba ini. Nah, ketika itu akhirnya Nabi Sulaiman ya memberikan suatu titah ya secara umum ya, titah umum kerajaan ya, bahwasanya siapa yang mampu untuk membawakan singgasananya Balqis ya dari negerinya Saba ke kerajaan Sulaiman ya secepat mungkin ya, dalam beberapa saat ya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini ya, menceritakan tentang Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ya, wahai seluruh penasihatku ya, ayyukum ya'tini ya, siapa di antara kalian yang dapat mendatangkan kepadaku singgasananya Balqis ya, bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin ya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum Balqis ini datang kepadaku dalam keadaan Islam ya, atau sebelum Balqis ini berserah diri ya kepada Allah. Ada bangsa jin yang mengatakan bahwasanya aku dapat mendatangkan ya singgasananya ini sebelum engkau berdiri ya dari tempat dudukmu, kata jin tersebut ya. Nah, kemudian Allah menceritakan dalam Al-Quran, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taqumi min maqamik ya. Kemudian kata jin ifrit ya, jin ini bernama Ifrit ya, mengatakan bahwasanya ana atika, aku akan mendatangkan kepadamu singgasananya si Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu ya. Qala alladhi indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarafuk. Ya, berkatalah pasukan Nabi Sulaiman yang dari kalangan manusia ini,
yang mengetahui tentang kitab, yaitu kitab Taurat dan Zabur, ana atika bihi, sesungguhnya aku akan mendatangkannya kepadamu qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya, ini lebih dahsyat lagi ya sobat muslimin, sebelum berkedip ya, artinya sekedipan mata ya. Saya akan mendatangkan kepadamu singgasananya si Balqis ini sekedipan mata ya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, ketika ya si Sulaiman ini melihat ya singgasananya si Balqis ini sudah berada ya di hadapannya ya. Qala hadza min fadli rabbi ya. Ketika itu Nabi Sulaiman terkaget dan memuji ya si pasukannya ini, kemudian pasukannya ini yang dari kalangan manusia mengatakan hadza min fadli rabbi, sesungguhnya ini adalah berasal dari kekuasaan Rabbku. Ini adalah kuasanya Rabbku, bukan kuasa aku sendiri yang dapat memindahkan ya singgasananya si Balqis ini. Karena kemampuanku dan kredibilitasku ini tidak lepas dari yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kehebatannya pasukan Nabi Sulaiman ya. Meskipun mereka diberikan kemampuan yang sangat luar biasa ya, yang susah dijangkau oleh nalar pikiran, akan tapi ya mereka tetap ya menyandarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan kelebihan-kelebihan tersebut kepada diri mereka sendiri ya. Itu si Balqis ini ya, mendatangi kerajaan Sulaiman ya. Diundang oleh Nabi Sulaiman bahwasanya, wahai Balqis ya, kemarilah dan aku akan pertunjukkan kepadamu bahwasanya singgasanamu mampu aku bawa ya dari Sabah sana ke hadapanku. Maka kamu bisa menyaksikan hal ini dan saya undang kamu untuk datang ke kerajaanku ya. Baik, maka seketika Balqis ini pergi ya bersama beberapa penasihatnya mendatangi Nabi Sulaiman. Kemudian ketika Balqis ya sampai ya di hadapan pintu gerbang, kemudian masuk ya, seketika Balqis ini melihat dan terperangah melihat singgasananya kok sudah berada di sini ya. Kemudian dipastikan kembali, ditanya kembali oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ahakadha arsyuk ya, apakah ini singgasanamu ya, singgasana yang engkau duduki ya, singgasana yang sangat megah ya, yang engkau tempati ya di Sabah sana ya. Aku mampu datangkan ke sini ya, kemari. Coba pastikan, lihat kembali, cek kembali apakah betul ini singgasanamu, bukan ya. Dan kalau misalkan memang betul, aku mampu untuk memindahkan singgasanamu kemari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa jawabannya si Balqis tersebut ya, sahabat dan sahabatin? Qalat ka'annahu ya. Ya itu seperti singgasanaku ya, seperti singgasanaku yang ada di Sabah ya. Tapi seolah-olah di sini si Balqis ini tidak percaya dengan kekuasaan si Sulaiman ini yang mampu memindahkan singgasananya. Wa utinal ilma min qabliha ya. Kemudian akhirnya si Balqis ini disadari ya dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itulah betul ya singgasananya Balqis ya. Kemudian akhirnya wa kunna muslimin. Apa yang terjadi saudara muslimin? Bahwasanya akhirnya Balqis ini akhirnya masuk Islam ya. Masuk Islam dan dalam tafsir yang lain akhirnya Balqis ini mengikuti ajarannya Nabi Sulaiman ya, mengikuti syariat Nabi Sulaiman. Ilalah dukhulis surah ya. Kemudian dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana ya, pintu istana tersebut. Kemudian falamma ra'athu ya, ketika Balqis ini melihat ya melihat istananya, kemudian masuk, hasibat hulujatan wa kasyafat an saqaiha ya. Dia menyingkapkan betisnya ini ya, menyingkapkan betisnya, kakinya, dan melihat lantai-lantai dari istananya Sulaiman ini ya. Itu bening sekali. Dia akhirnya mengatakan bahwasanya lantai-lantainya ini terbuat dari kaca ya. Saking beningnya ya. Saking mulusnya, kinclongnya, terlihat jernih ya, sehingga tersingkap betisnya si Balqis ini, merasa bahwasanya kerajaannya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Sulaiman ya. Sehingga akhirnya si Balqis ini mengatakan qalat rabbi inni dhalamtu wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku menyerahkan diriku dan Sulaiman kepadamu ya, Tuhan semesta alam. Ya, maksudnya di sini adalah beberapa dalil yang menyatakan bahwasanya Balqis ini akhirnya masuk Islam. Hanya di Yaman ya dahulu ya, itu sejarahnya ada beberapa kerajaan yang berdiri di sana, yaitu diantaranya kerajaan Ma'an ya, kerajaan Ma'in, kemudian kerajaan Qutban, kemudian kerajaan Hadramaut, kemudian kerajaan Sabah, kemudian kerajaan Himyar. Nah, kerajaan Ma'in ini telah berada ya, itu yang paling tertua ya, kurang lebih dalam 4000 sebelum Masehi ya. Kemudian Himyar ini ya baru-baru ya, beberapa ratus tahun sebelum Masehi ya. Begitu juga dengan Sabah ya. Kisahkan bahwasanya di sini 1100 tahun ya sebelum Masehi. Selain daripada Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kelebihan, di antaranya
memiliki pasukan yang terdiri dari berbagai jenis golongan makhluk ya. Di antaranya ada jin, kemudian juga bangsa manusia, kemudian juga bangsa hewan yaitu burung. Nabi Sulaiman juga mampu memahami bahasa semut tadi ya. Kemudian juga Nabi Sulaiman juga diberikan kerajaan yang sangat agung ya, yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian Nabi Sulaiman ya, di antara kelebihannya yang lain juga adalah ditundukkannya angin ya untuk Nabi Sulaiman ya. Kemana Nabi Sulaiman ingin pergi maka angin tersebut membawanya ya secepat kilat ya. Wali Sulaiman riha asifah ya, kemudian bagi Sulaiman ini angin yang ditundukkan baginya, tajri bi amrihi, yang membawanya sesuai dengan kehendaknya, ilal ardi ya, di seluruh bumi, allati barakna fiha, yang kami berkahi. Selain itu juga syaitan-syaitan ya itu dipekerjakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Sulaiman ya. Bayangkan ya, selain dari jin, manusia, kemudian hewan menjadi pasukan, si setan ya menjadi babuknya Nabi Sulaiman ya. Untuk apa? Untuk menyelam ke dasar bumi mencari barang-barang yang bernilai ya, seperti mutiara, kemudian juga perhiasan-perhiasan yang berasal dari dasar laut ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini dalam Al-Qur'an, wa minasyaitani man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Kemudian para syaitan man yaghusun, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamnya, lahu untuk Sulaiman, wa ya'maluna 'amalan duna dzalik ya, dan melakukan ya suatu pekerjaan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Setan-setan ya makhluk dari golongan setan ini dipekerjakan ya untuk mendekorasi kerajaan istananya Nabi Sulaiman yang materialnya berasal dari dasar laut. Tapi dengan demikian Nabi Sulaiman ya tetap ya tidak menyombongkan dirinya, ya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerajaannya makhluk ya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kerajaan Allah yang berada di muka bumi dan seluruh ya entitas lainnya ya. Kemudian juga mereka melakukan ya'maluna lahu ma yasha' min maharib ya. Kemudian juga mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ya bangunan-bangunan ya, bahkan patung ya. Pada zaman Nabi Sulaiman ya itu dibolehkan ya untuk dibuat ya. Perlu diperhatikan bahwasanya di sini patung ya tidak diharamkan ketika zaman Nabi Sulaiman ya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ya'maluna lahu ma yasha'u min maharim wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya patung dan hiasan seni ya itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika zaman Nabi Sulaiman ya. Ya'maluna lahu, ya mereka membuatkan bagi Sulaiman ini apa yang dikendakinya, min maharib ya, dari gedung-gedung tinggi ya, wa tamathil ya, dari patung-patung ya, wajifan dan cawan-cawan besar ya, kal jawab wa qudur rasiyat, dan periuk yang sangat indah ya, menjadi aksesoris bagi kerajaan istananya Nabi Sulaiman. Sesungguhnya patung-patung ya yang dibuat ya lima'budat min dunillah, agar diibadahi, diagungkan ya dan disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fahiya haramun, maka hal itu hukumnya haram, li'anna ma ada ilal haram fahuwa haram, yaitu karena apa-apa yang dapat mengantarkan kepada keharaman maka itu haram ya. Artinya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu haram ya. Maka hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam hal tersebut itu haram, seperti membuat patung ya untuk disembah kepada selain Allah, maka haram ya. Wa in kanat min babit tarfih ya. Adapun ya membuat patung-patung tersebut min babit tarfih, hanya sebagai hiasan, sebagai bentuk hiburan ya bagi diri, wal funun, dan sesuatu hal yang memiliki nilai seni yang indah, al-jamilah, fa in kanat tattafiq ma'al adab al-'ammah ya. Jikalau hal tersebut ya disesuai dengan adab etika yang umum ya dalam syariat, fahiya mubahah, maka hal tersebut diperbolehkan. Wal asl fiha syara' min qablana, dan aslinya ya, dan dasarnya adalah hal tersebut adalah syariat sebelum kita ya, artinya sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Sulaiman ya, yang mana Nabi Sulaiman ini memerintahkan kepada pasukannya ini untuk membuatkan patung ya, bukan untuk disembahkan tapi untuk untuk sebagai hiasan dekorasi istananya ya. Amma lafdz taswir al-warid fi ba'd al-ahadits ya. Adapun lafaz tentang taswir ya, membuat benda hidup ya atau membuat patung, al-warid
ya yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW yang sahih, ya, maka hal tersebut dimaksudkan ya, ila tamathil allati tu'dham min dunillah, ya, ke dalam patung-patung yang dibuatkan untuk disembah, ya, untuk diagungkan selain daripada Allah, ya. Artinya beberapa hadis, ya, bahkan hadis-hadis Nabi SAW mengharamkan untuk membuat patung. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah bagi rumah-rumah yang di dalam terdapat patung replika benda hidup, ya. Maka hal tersebut artinya patung-patung yang dibuat untuk disembah, ya. Akan tapi jikalau patung tersebut dibuat hanya sebagai, ya, dekorasi rumah, maka hal ini diperbolehkan, ya. Allah, dan lebih jelasnya annahu bin nadhar fi tarikhil Islam, jikalau kita mampu, ya, untuk melihat sejarah Islam, ya kan, kita menelaah kembali, menilik kembali sejarah Islam, wajadat nuqus mujassama, kita niscaya akan menemukan, ya, prasasti-prasasti, ukiran-ukirannya berbentuk patung, ya, mujassama, ya, alad dananir, ya, yang terukir di mata uang dinar, kemudian ad-darahim, ya, dirham, ghairul arabiyyah, ya, selain daripada mata uang Arab. Wa kanat tatadawal 'alaiha suratul muluk, ya, dan di mana ukiran mata uang tersebut terdapat gambar siapa penguasanya, ya, minar Rum, ya, dari kalangan penguasa Romawi, wal Faras, dan Persia, walamma fataha as-sahabah, ya, dan bahkan ketika para sahabat, ya, menaklukkan setiap negeri, ya, tersebut, yaitu Romawi, kemudian juga Persia, negeri lainnya seperti Irak, ya, Syam, dan Mesir, ya, wajadu atharu hadaratun qadimah, mereka menemukan, ya, warisan sejarah peradaban kuno, ya, dari bangsa Assyria, ya, Babilonia, ya, kemudian juga Fir'aunia, ya, bangsa-bangsa Fir'aun, ya, Mesir, kerajaan-kerajaan Fir'aun. Falam yahdamu at-tamathil. Akan tapi apa respon mereka ketika mereka berhasil menaklukkan daerah-daerah selain Islam? Mereka tidak menghancurkan patung-patung tersebut, ya. Walam yudammiru, dan tidak merusaknya, ya. Ya, artinya di sini tidak merusak sedikit pun, ya, tidak merusaknya, atau bahkan menghancurkannya tidak sama sekali. Al-ma'abid, ya. Bahkan bukan hanya patung, ya, tempat-tempat ibadah yang sudah tidak dipergunakan kembali, ya, pun mereka tidak merusaknya, ya. Li'annahum ya'rifuna anna hadhihi al-hadarat, karena para sahabat itu mengetahui bahwasanya ya, warisan budaya, warisan sejarah ini, ya, wa turathus syu'ub, ya, adalah warisan bagi bangsa wa dual, ya, dan negara tersebut, ya, yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi, ya, wa anna funun jamilah fahafidhu 'alaiha, dan itu merupakan nilai, ya, artistik, ya, yang sangat indah, maka mereka memeliharanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar sebagai tanda nantinya ketika, ya, umat Islam ini sudah semakin berkembang di muka bumi, ya, umat Islam ini sudah mulai tersebar di seluruh negeri, ya, mereka menyaksikan bahwasanya, oh, inilah Islam, ya, yang ketika menaklukkan suatu daerah, ya, mereka menaklukkannya bukan dengan cara yang brutal, bukan dengan cara yang kasar, ya, yang kejam, akan tapi mereka menaklukkannya dengan cara yang baik, ya, yang memiliki toleransi yang sangat tinggi dibandingkan agama manapun, ya. Sehingga akhirnya nanti mengundang simpatis, ya, para pemuka agama yang lain dan para pemeluk agama yang lain untuk mendalami Islam, mempelajari Islam, sehingga mereka pun mulai tersentuh, ya, oleh agama Islam dan akhirnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksud dan tujuannya para sahabat itu tidak menghancurkan hal-hal tersebut, ya. Karena nanti, ya, maslahatnya ke depannya, maslahat ini akan lebih banyak, ya, dibandingkan dengan mudaratnya, ya. Itulah, ya, intinya adalah bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman ini kerajaan yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, keagungan, ya, Nabi Sulaiman, ya, untuk melakukan apapun, ya, di muka bumi, ya, dan membuat, ya, kita ini merasa bahwasanya sungguh luar biasa sekali, ya, Sulaiman ini dibandingkan dengan kekuasaan manapun, dibandingkan dengan kerajaan manapun, ya. Akan tapi, ya, begitu tercengangnya kita dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, ya, ketika kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, ya. Zat yang mampu menciptakan, ya, seluruh makhluk, ya, seluruh entitas yang ada, ya. Akhirnya Nabi Sulaiman ini wafat, ya, meninggal, tidak ada satupun pasukannya yang mengetahuinya kecuali setelah melihat, ya, rayap-rayap menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautih." Satu pasukan pun mengetahuinya ya. Illa dabatul ardi ya, kecuali ya rayap ya yang ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Ya, akhirnya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.